Hifzu an-Nasl ini bukan hanya tentang membahas penghindaran dari perzinaan, tetapi juga mencangkup dari hubungan yang sah antara orang tua anak dan orang tua dan anak kandung. Dan yang kedua, menjaga legitimasi keturunan. Dan yang ketiga itu menjaga dan mencegah agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nasab. Menjaga keutuhan hifzu an-nasl itu juga berarti menjaga keutuhan keluarga yang merupakan pilar utama dalam keharmonisan di masyarakat. Dan menjaga hifzu an-nasl juga berarti kita menjaga dan menghormati diri kita sendiri dan orang lain, serta menjaga martabat keluarga kita dan masyarakat tatanan sosial secara keseluruhan. Bagaimana cara kita bisa menjaga hifzu an-nasl yang baik? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan pernikahan yang sah. Yang kedua, kita bisa menghindari perzinaan. Yang ketiga, kita bisa mendidik anak kita. Yang keempat, kita bisa menjaga kehormatan. Yang kelima, kita bisa menjaga kehidupan kita agar lebih sehat. Yang keenam, peran keluarga dan masyarakat. Tentang dalil penguat dari hifzu an-nasl ini, saya ambil dari surah An-Nisa ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalin katsiran wa nisaa. Ittaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu seorang diri, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau istrinya, yaitu Hawa, serta Allah mengkembangbiakan laki-laki dan perempuan sebanyak-banyaknya. Serta bertakwalah kamu kepada Allah yang selalu kamu sebut namanya saat meminta kepadanya, dan jagalah kekeluargaan dan silaturahmi kaum kerabat kamu. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu. Shadaqallahul azim. Izin menjawab, saya Nasya Aulianisa Gunawan. Kenapa sih kita harus menjaga harta atau hifzumal? Karena menjaga harta itu dapat menjamin keberlangsungan hidup dan keturunan agar tidak sia-sia. Dan yang terakhir, menjaga harta itu termasuk ibadah yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, cara menjaganya yaitu menghindari riba, maisyir, dan gharar. Selanjutnya, mendapatkan harta secara halal dan mendistribusikan harta dan tidak menimbunnya. Dampak negatifnya yaitu kehilangan keadilan, terjadinya kemiskinan, lalu kehilangan kestabilan, terus habis itu kehilangan rasa aman, kehilangan tujuan hidupnya, dan kehilangan moral hidupnya. Udah, itu aja. Sudah, Pak. Penjelasannya apa? Nomor satu apa? Nomor satu itu kehilangan keadilan, contohnya kayak kehilangan keadilan dalam masyarakat. Lalu kemiskinan, yaitu kemiskinan pada diri kita karena tidak bisa menjaga harta kita. Yang ketiga, kehilangan kestabilan dalam diri kita yang menyebabkan konflik di dalam hidup kita. Ya. Kehilangan moral kita, itu kayak perilaku kita, kehilangan perilaku baik kita. Kehilangan rasa aman, itu kehilangan rasa aman dalam hidup kita yang saya kira kita dihantui oleh ketakutan. Terus hilangnya rasa tujuan atau hilangnya tujuan hidup itu kita tidak tahu jalannya hidup kita mau kemana, dan kita tidak tahu kita tuh hidup untuk apa. Maqasid al-syariah tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan dipenuhi oleh
ketidakadilan, kerusakan, lalu ada kesengsaraan, dan juga kehancuran. Lalu hak-hak manusia seperti keselamatan agama, akal, jiwa, dan harta serta keturunan akan terancam, sehingga akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan kehancuran moral, dan juga kemaslahatan manusia juga tidak akan terwujud. Oke. Lima prinsip dasar Islam atau Al-Kuliyatul Al-Hamsah itu dapat dijaga dengan dua cara. Yang pertama at-tahqiq atau realisasi. Tahqiq itu kayak upaya untuk mewujudkan syariat-syariat. Contohnya kayak pembangunan sekolah untuk menjaga akal dan pembangunan rumah sakit untuk menjaga nyawa. Yang kedua ada ad-dof, itu upaya untuk ad-dof itu pencegahan. Ad-dof adalah upaya untuk mencegah kerusakan. Contohnya kayak kita menghindari perbuatan zina untuk menjaga keturunan dan menghindari pencurian untuk menjaga harta. Jadi caranya itu ada dua. Yang pertama ada min nahiyati al-wujud, yaitu menjaga dan memelihara sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Contoh penerapannya itu ada hifzu al-din, yaitu diwajibkannya sholat dan zakat untuk menjaga agama. Hifzu al-nafs, yaitu makan dan minum untuk menjaga jiwa. Hifzu al-aql, yaitu belajar dan mencari ilmu untuk menjaga akal. Hifzu al-nas, yaitu untuk menjaga keturunan. Dan hifzu al-mal, yaitu untuk menjaga harta. Yang kedua itu ada min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara pencegahan min nahiyati al-adam dengan cara mencegah yang dapat menyebabkan ketiadaannya. Contoh penerapannya hifzu al-din, yaitu hukuman bagi orang yang murtad. Hifzu al-nafs, yaitu hukuman kisas dan diat. Hifzu al-aql, yaitu hukuman bagi orang pemabuk. Dan hifzu al-nas, yaitu hukuman bagi pelaku zina. Dan hifzu al-mal adalah hukuman bagi orang yang mencuri dan riba. Oke, saya Najmi Nabil Amin izin menjawab. Hifzu al-din itu adalah pengertiannya menjaga kemurnian dan keberlangsungan agama dengan cara beribadah dengan benar, menuntut ilmu dan menyebarkan agama, menjauhkan syirik dan bid'ah. Yang selanjutnya ada menjaga syiar Islam, dan yang terakhir ada melawan penghinaan terhadap agama. Dan yang terakhir juga ada tanpa agama al-maqasid itu al-maqasid lainnya tidak akan terjaga. Nah, jadi di sini ada al-maqasid. Al-maqasid itu secara bahasa adalah tujuan atau maksud. Al-maqasid secara tujuan utamanya itu untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Al-maqasid ini memiliki 5 pokok utama, yaitu yang pertama ada hifzu al-din, yang kedua ada hifzu an-nafs, yang ketiga ada hifzu akal, yang keempat ada hifzu an-nafs, terus yang terakhir ada hifzu al-mal. Nah, di antara 5 ini ada memiliki arti. Yang pertama itu hifzu al-din, memiliki arti menjaga agama. Yang kedua hifzu
an-nafs itu memiliki arti menjaga jiwa. Yang ketiga itu memiliki hifzu akal, memiliki menjaga akal. Yang keempat itu hifzu an-nafsil itu menjaga keturunan, dan yang terakhir ada hifzu al-mal itu menjaga harta. Nah, mengapa di sini hifzu al-din lebih utama? Karena memiliki arti itu menjaga agama, karena agama adalah dasar hubungan antara manusia dengan Allah, terus juga menjadi fondasi akhirat, dunia dan akhirat. Prinsip hifzu al-din atau yang disebut juga dengan menjaga agama lebih diutamakan daripada prinsip maqasid al-syariat lainnya karena memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu agama adalah pondasi bagi kehidupan. Agama adalah pondasi bagi kehidupan. Agama merupakan dasar bagi semua aspek kehidupan. Tanpa agama, manusia akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan dan tidak akan memiliki pedoman hidup yang benar. Agama membimbing manusia untuk memahami tujuan hidup, membedakan yang baik dan yang buruk, serta memahami hakikat dirinya dan Tuhannya. Yang kedua, agama menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama merupakan salah satu jalan untuk menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Melalui agama manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan benar dan mendapatkan ridhonya. Yang ketiga, agama menjadi dasar terbentuknya prinsip lain. Prinsip-prinsip maqasid al-syariat lainnya seperti jiwa, harta dan keturunan tidak akan memiliki makna dan nilai hakiki yang tinggi jika ditegakkan di atas pondasi agama. Yang keempat, agama menjamin kehidupan akhirat. Agama menjamin kehidupan akhirat. Ada lagi? Kalau di sekolah bagaimana Kak cara menjaga agama itu? Menjalankan ibadah seperti sholat. Itu kan menjaga agama manusia kepada Allah ya. Kalau menjaga agama manusia ke manusia gimana? Menghormati sesama manusia, mempunyai rasa kepedulian terhadap manusia. Oke, kalau kepada guru? Kepada guru Atau orang tua? Gimana? Kita harus menghormati perintah orang tua, tidak asal lewat saat berpapasan dengan orang tua. Oke, kalau sesama teman? Kita tidak boleh mengejek teman agar silaturahmi kita tidak terputus. Oke. Sudah? Sudah. Ada lagi? Udah semua ya? Oke, boleh ditutup. Sama siapa? Silakan. Oke, sama saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.